warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Dewi Susanti. Apa kabarnya para pejuang ASN? Apa kabarnya para pejuang CPNS dan P3K? Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sedikit informasi serta tutorial bagaimana cara menjadikan dokumen yang dalam bentuk kertas seperti ini ke dokumen digital yang bisa kita simpan serta bisa kita upload sesuai dengan kebutuhan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu dokumen digital. Nah, dokumen digital adalah dokumen yang bisa kita simpan di handphone ataupun di Android serta di Google Drive, bisa kita akses dimanapun serta kapanpun. Apa kelebihan dari dokumen digital? Dokumen digital itu kelebihannya dia lebih efektif, lebih efisien, kemudian bisa kita simpan di handphone Android, bisa kita akses di mana saja, dan kemungkinan kehilangan ataupun kerusakan datanya lebih kecil. Bayangkan kalau Bapak Ibu masih punya ijazah ataupun data-data penting yang lainnya yang masih disimpan dalam bentuk kertas seperti ini, kemudian kita arsipkan pada arsip kita. Dokumen kertas yang seperti ini suatu saat atau terkadang itu bisa hilang, basah, terbakar, dan lain hal sebagainya. Jadi untuk lebih amannya kita akan buat dalam bentuk digital. Mengingat saat ini rekan-rekan yang akan mendaftar pada seleksi CPNS ataupun seleksi P3K serta rekan-rekan yang akan melakukan pemutakhiran data melalui aplikasi MSAPK, itu semua dokumen pendukung itu diupload dalam sistem. Nah, tidak mungkin kita mengupload kertas ini ke dalam sistem, tentu kita konversi dulu ke dalam bentuk digital. Nah, seperti rekan-rekan yang akan mendaftar CPNS itu ijazah, KTP, KK, dan dokumen lain pendukung itu di-scan. Di-scan kemudian akan diupload pada situs SSC ASN. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara dan tutorial bagaimana sih cara mengkonversi dokumen kertas menjadi dokumen digital menggunakan handphone Android Bapak Ibu dalam hitungan menit bahkan detik. Mau tahu caranya? Saksikan videonya sampai habis. Silahkan komen, like, and subscribe, dan share bagikan ke rekan-rekan yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tata cara ataupun tutorial untuk menjadikan dokumen ataupun berkas ke dalam bentuk dokumen digital, di mana dokumen digital bisa kita simpan di handphone Android kita. Langkah pertamanya adalah download terlebih dahulu aplikasi TabScanner pada Play Store. Nah, pada Play Store kita tuliskan TabScanner. Nah, ini sudah ada, maka kita pilih. Nah, kemudian kita klik tombol install. Nah, kelebihan dari TabScanner adalah bisa menjadikan dokumen digital kita dalam bentuk PDF ataupun dalam bentuk JPG dengan ukuran yang bervariasi. Jadi bisa dari kualitas rendah hingga kualitas tinggi dengan ukuran file yang juga berbeda-beda. Dokumen digital itu sangat dibutuhkan bagi rekan-rekan yang akan mempersiapkan persyaratan untuk tes CPNS ataupun tes P3K, serta bagi rekan-rekan ASN yang akan melakukan pemutakhiran data mandiri melalui aplikasi MSAPK. Oke, kita masih menunggu ya teman-teman proses instalasi dari aplikasi TabScanner-nya. Nah, kalau sudah berhasil diinstal, maka kita tinggal klik tombol buka. Kemudian kita klik tombol continue. Nah, untuk saat ini kita pilih versi yang untuk trialnya saja, karena kalau kita pilih yang versi lengkapnya maka itu berbayar ya teman-teman. Nah, ini kita tutup saja karena kita akan pakai yang versi trial saja. Klik tanda silang ataupun tombol close. Kemudian diklik tab. Nah, kita sekarang sudah berada pada aplikasi TabScanner. Nah, di sini sudah ada tombol seperti kamera yang digunakan untuk memindai ataupun men-scan dokumen, di mana dokumen-dokumen kita yang dalam bentuk kertas itu kita bisa jadikan dalam bentuk dokumen digital yang bisa disimpan di handphone Android kita. Kita klik tombol
mulai. Kemudian kita klik continue. Nah, ini adalah lisensi ataupun persetujuan apakah kita mengizinkan Tapscanner mengambil gambar ataupun merekam video. Kita pilih izinkan. Kemudian izinkan Tapscanner untuk mengakses foto, media, dan file di perangkat. Kita izinkan juga. Nah, kalau sudah, maka kita menyiapkan dokumen ataupun berkas yang akan kita jadikan dokumen digital. Nah, setelah berkas disiapkan, pastikan kita merapikan ataupun mengatur letak ataupun tata dari kertas agar tampilannya bagus dan juga rapi. Oke, kita akan scan, kemudian klik tombol kamera tadi. Tap. Nah, kalau misalkan teman-teman rasa kurang pas posisi ataupun gambarnya kurang bersih, maka teman-teman bisa klik tombol unduh ataupun ulang kembali. Kita klik tombol ulang kembali, back. Nah, kita pastikan posisinya pas, kemudian juga posisinya bagus, lurus. Nah, kalau sudah, kita bisa crop ataupun potong gambar ataupun hasil dari scan tadi. Kita rapikan ya teman-teman. Oke, kita atur bagaimana cantik dan rapinya. Kemudian oke. Sambil kita rapikan ya teman-teman. Nah, kalau udah, kita klik tombol next. Nah, pilih filter, klik. Nah, di sini ada beberapa tampilan ataupun ada beberapa model yang bisa kita gunakan untuk gambar ataupun kualitas dari gambar kita. Saya pilih yang model perfect. Maka gambarnya seperti ini. Kita pilih yang model mobil, maka dia seperti ini. Saya akan pilih yang versi yang aslinya saja. Kemudian kita bisa atur tingkat kecerahan. Kemudian kita juga bisa atur kontrasnya. Kalau rasanya sudah pas, maka kita klik tombol save. Nah, kemudian kita klik. Nah, pada menu Tapscanner itu kita bisa scan lebih dari satu halaman ataupun lebih dari satu dokumen yang ingin kita gabungkan menjadi satu. Nah, biasanya untuk yang lagi mau ikut tes seleksi CPNS ataupun P3K, maka diwajibkan upload sertifikat akreditasi kampus dan jurusan. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin membuat lebih dari satu dokumen, maka teman-teman tinggal klik tombol add new page. Tapi kalau misalkan teman-teman cuma ingin satu dokumen saja dalam satu buah file, maka teman-teman klik yang Tapscanner di atas untuk merubah nama file. Nah, kita akan rubah menjadi namanya sertifikat. Kemudian baik. Nah, kalau sudah kita rubah, maka kita akan klik tombol download ataupun tanda panah yang ke bawah. Kita klik. Nah, ini adalah kelebihan dari Tapscanner. Tapscanner itu bisa menyimpan dalam bentuk PDF ataupun dalam bentuk JPG atau yang biasa kita sering biasa familiar itu dalam bentuk gambar. Jadi bisa kita simpan dokumen dalam bentuk PDF ataupun dalam bentuk gambar. Nah, di sini ada kualitas teman-teman. Ini yang saya bilang tadi, mulai dari kualitas rendah, medium, regular, dan maksimal. Apa yang membedakan kualitas? Jika kita klik kualitasnya rendah, maka hasil gambar akan sedikit kabur. Jika kita klik medium, maka itu hasil gambar sedang. Kemudian kalau saya sarankan sih silahkan klik yang regular. Kalau untuk yang maksimal itu kita tidak bisa menggunakan versi yang trial, kita harus yang berlangganan teman-teman. Jadi kita pilih saja yang regular. Nah, kita pilih formatnya PDF jika ingin PDF, jika ingin JPG maka kita pilih bentuk gambar. Saya pilih yang PDF, kemudian kita klik tombol menyimpan. Nah, saat ini sudah tersimpan di
dalam handphone Android kita pada menu tab scanner. Nah, dokumen yang sudah kita scan tadi atau yang sudah kita rubah menjadi dokumen digital bisa kita share sesuai dengan kebutuhan. Nah, bisa kirim melalui media sosial, bisa dikirim menggunakan Bluetooth atau bisa kirim menggunakan Gmail ataupun yang lain. Nah, saya akan coba kirim ataupun buka boleh menggunakan WPS ataupun yang lainnya. Saya akan coba testing kirim yang sudah saya simpan tadi ataupun yang sudah saya buat melalui WA. Kita tinggal klik, kemudian kita tinggal pilih kontak yang mau kita kirim. Oke, kemudian klik tombol next. Nah, dengan demikian teman-teman, kita sudah punya sertifikat yang tadinya masih dalam bentuk kertas, sekarang sudah jadi dalam bentuk digital dengan versinya adalah yang PDF. Nah, cukup mudah kan teman-teman untuk menggunakan aplikasi tab scanner. Jika teman-teman tadi sudah berhasil menginstal, maka di handphone ataupun di layar teman-teman sudah ada aplikasi namanya tab scanner. Ini sangat-sangat memudahkan kita. Kenapa saya bilang memudahkan? Biasanya dokumen-dokumen yang dalam bentuk kertas itu rentan hilang, kemudian rentan basah, rentan ketinggalan. Nah, dengan menggunakan aplikasi tab scanner, merubah dokumen dari bentuk kertas ke bentuk digital. Ini bisa disimpan di Android, kemudian bisa disimpan di Google Drive, bisa kita kirim ataupun bisa kita akses dimanapun kita berada. Sekian dari saya untuk tutorial kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan atau yang belum memahami, silahkan tinggalkan pertanyaan pada kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.